Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda. Saya mahasiswi UIN Suskarya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling. Baiklah, di sini saya akan memberi materi selanjutnya, yaitu pertama, pengertian bimbingan dan konseling, kedua, 6 bidang bimbingan dan konseling, dan yang ketiga yaitu 10 layanan bimbingan dan konseling, dan yang keempat yaitu 6 satuan pendukung. Baiklah, di sini sebelum Ibu memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah sudah tahu pengertian bimbingan dan konseling? Belum, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Pertama yaitu pengertiannya, bimbingan dan konseling yaitu proses interaksi antara konselor dan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dengan ataupun memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas 6 bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Apakah Ananda semua sudah ada yang tahu apa itu 6 bidang pelayanan bimbingan dan konseling? Sudah, Bu. Coba sebutkan. Yang pertama bidang pengembangan pribadi, Ya. bidang pengembangan sosial, Ya. bidang pengembangan belajar, Ya. bidang pengembangan karir, bidang pengembangan kehidupan beragama, dan yang terakhir bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Oke, semua yang telah Ananda bilang dari pertama sampai yang keenam. Yang pertama yaitu pribadi, sosial, belajar, karir, berkehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama itu betul. Baiklah, Ibu akan menjelaskan 6 bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang telah Ananda sebutkan kepada Ibu. Yang pertama yaitu bidang pengembangan pribadi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bidang pengembangan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan peserta atau potensi dan kecakapan, bakat, serta minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Yang kedua yaitu bidang pengembangan sosial. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sesuai yang lebih tua. Oke, selanjutnya itu bidang pengembangan belajar. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah, belajar secara mandiri. Tujuannya, bimbingan belajar ini untuk membantu individu atau siswa agar mampu perkembangan yang situasi sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Yang keempat itu bidang pengembangan karir. Bidang pengembangan yang membantu peserta didik dalam masalah memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Selanjutnya yaitu yang kelima, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Bimbingan kehidupan berkeluarga merupakan suatu bimbingan yang dibenarkan oleh individu pembimbing kepada siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang keenam yaitu bidang pengembangan kehidupan beragama. Bimbingan pengembangan kehidupan beragama adalah bantuan yang diberikan pembimbing kepada siswa agar mereka mampu menghadapi dan menemukan masalahnya. Selanjutnya kita akan membahas 10 layanan bimbingan dan konseling. Kepada Ananda semua, apakah sudah tahu apa itu 10 layanan bimbingan dan konseling? Sudah, Bu. Jika sudah, coba sebutkan. Yang pertama layanan orientasi, Ya. layanan informasi, Oke. layanan pembelajaran, Ya. penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan layanan mediasi. Oke, semua yang Ananda bilang itu benar.
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan 6 satuan pendukung. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Kegiatan pengumpulan data tentang dan peserta didik dan di dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu himpunan data. Usaha-usaha untuk memperoleh data tentang peserta didik. Dan yang ketiga yaitu konferensi kasus, merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna membahas permasalahan atau masalah. Selanjutnya yaitu yang keempat, kunjungan rumah. Kegiatan memperoleh data, memudahkan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua atau keluarga. Yang kelima yaitu tampilan kepustakaan. Kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar dan karir atau jabatan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, alih tangan kasus, di mana kegiatan untuk memudahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak yang sesuai keahlian dan kewenangannya. Baik Ananda semua, apakah Ananda ada yang ingin dipertanyakan seputar yang telah Ibu jelaskan tadi? Ada Bu. Oke, Saya izin bertanya. Iya. Apa manfaat melakukan konsultasi? Oke, manfaat melakukan konsultasi. Iya. Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Monica, yaitu dapat membantu Monica menyelesaikan masalah dan keluhan yang sedang Monica hadapi, terutama berkaitan dengan perasaan, emosi, dan perilaku. Apakah Monica sudah mengerti? Sudah Bu. Oke, baiklah, sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.